Nah, kalau kita berbicara soal kesenian, kita tentunya bisa mengerti bahasa kesenian. Dan orang bisa berhenti, itu adalah orang-orang tersebut. Nah, saya mau menjelaskan oleh oknum-oknum tertentu itu salah. Bagaimana kata Bredel itu dinyatakan tanpa jadwal. Terus kata Bredel ditiadakan, dibisikkan kepada menteri kebudayaan kita. Bukan Bredel. Ya. Itu press konferensinya mereka yang ditayangkan tadi malam. Ya. Kata Bredel itu tidak ada. Bagaimana tidak di Bredel? Orang saya seorang senimannya aja masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20. Ya. Tanggal 19 Desember. Saya kuratori sendiri karena pada waktu kurator tidak ada. Ini ceritanya begini, kenapa saya lain yang sudah disepakati bersama sejak lama itu bahwa pameran saya yang seharusnya tanggal 3 Desember kemudian diundur menjadi 19 Desember sehingga saya harus mengalami kerugian materi yang cukup banyak karena saya mengundang tamu dari luar negeri, ya, dari Australia maupun dari Filipina dan maupun dari Belanda. Itu saya yang mengeluarkan ongkos untuk akomodasi mereka. Mereka datang tanggal 1, itu diharapkan tanggal 3 bisa ikut pembukaan, tanggal 4 mereka bisa pergi ke Singapura. Dan itu tidak terjadi. Nah, ini kerugian-kerugian. Jadi kronologinya, Galeri Nasional telah lalai atau dengan sengaja mengesampingkan kesepakatan yang sudah disepakati jauh-jauh hari sejak bulan Juni 2023 bahwa pameran saya itu nanti tanggal 3 Desember 2024. Ya. Ya, jadi mereka melanggar itu. Yang kedua, ketika pada hari disepakati tanggal 13 itu kita boleh memasang karya-karya saya, itu kuratornya tidak ada. Sehingga tanggal 14 kita harus bekerja sendiri. Karena waktunya sangat mepet. Seperti yang dijadwalkan tanggal 19 itu adalah pembukaan pameran. Sementara karya-karya belum dipasang, makanya tanggal 14 itu saya bekerja sampai malam. Munir membuat instalasi sampai berapa hari, 2-3 hari. Itu membantu saya membuat instalasi 3 hari. Nah, pada tanggal 17 ya, setelah karya-karya itu selesai dipasang, barulah sang kurator datang. Ya. Dicatat bahwa tanggal 17 pagi hari Kamis, sang kurator datang menelpon saya untuk bertemu dengan dia di ruang video yang dimana nanti ada kuliah gratis dari saya dengan menggunakan video looping. Di ruang itu dia mengatakan bahwa ada 2 lukisan yang menurut dia itu tidak relevan dengan tema lukisan dan itu akan mengurangi bobot tema lukisan itu sendiri. Dan itu harus diturunkan dan tidak boleh dipasang. Dan saya tanyakan alasannya apa? Alasannya ketidak relevansinya itu karena visualisasi. Ya, yang menurut dia yang kemudian diviralkan itu sebagai ungkapan kemarahan belaka dan apalagi ungkapan-ungkapan yang itu diutarakan lewat publik kemudian. Dan yang celakanya sang kurator yang saya katakan adalah sosok yang mempunyai disiplin ilmu kesenian. Dia dosen pascasarjana, direktur
pasca sarjana ISI Yogyakarta tidak memahami yang namanya simbol-simbol seni kesenian, bahwa bahasa kesenian itu ya seperti itu yang perlu multi tafsir. Jadi misalnya alasannya kenapa kok itu lukisan yang menggambarkan kekuasaan di dalam instalasi kedaulatan pangan ini dipasang. Terus saya bertanya, apakah kedaulatan pangan itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya kekuasaan? Kalau kita berbicara soal kedaulatan, terus kita kita menafikan kekuasaan, itu omong kosong. Kalau tidak ada kekuasaan, pangan tidak akan terjadi, tidak akan ada untuk semua bangsa. Kecuali setiap di dalam ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Kesenian dia juga harus menggunakan bahasa seni, itu loh. Nah, oke, akhirnya dari pembicaraan yang alot selama 2 jam lebih, akhirnya saya dua lukisan Konoha 1 dengan Konoha 2 itu terpaksa saya tutup dengan kain lakukan. Itu terjadi pada tanggal 17, 2 hari sebelum pameran dibuka. 19 siang hari seperti ini, saya diundang ke ruang rapat Satyanega dan orang bernama Bramantya bersama dengan kurator Suwarno, didampingi Jarod Mahendra, direktur, orang yang bernama Hari. Di depan mereka, Jarod mengatakan bahwa ada 3 lagi lukisan yang harus diturunkan. Dengan alasan itu mengganggu dan tidak sesuai dengan relevansi pameran. Dengan makanan. Itu adalah simbol atau bahasa seni yang saya simbolkan orang-orang kaya, termasuk orang-orang urban seperti kita semua ini. Tanam padi, makan keringatnya sendiri seperti petani, kan tidak. Loh lah kok petani yang saya gambarkan itu dikatakan di ladang mereka dari serbuan babi-babi hutan dimakan ya kepada anjing. Itu juga vulgar. Lukisan lagi ini tentang